Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galangling yang Abian Base. Pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Sebelum kita semua akan boleh beraktivitas pada pagi hari ini, biarlah kita meminta pertolongan Tuhan agar dapat mengawali aktivitas kita, agar semua yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan boleh belajar tentang firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur boleh kami naikkan kepadamu ya Bapa, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang boleh kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang selamat. Ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan sebelum kami akan boleh beraktivitas pada hari ini Tuhan, biarlah anugerah Tuhan juga boleh akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan agar semua tingkah laku kami boleh mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan pergaulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini terdapat dua ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama terambil di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Kemudian ayatnya yang kedua terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kami turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Itulah dua ayat perenungan yang boleh kita akan renungkan dan pelajari pada pagi hari ini. Judul perikop yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jika kita melihat hal ini seperti seorang petani Bapak Ibu, bagaimana seorang petani tidak akan pernah meninggalkan ladang mereka hanya karena kondisi saat itu mungkin dalam kondisi badai. Petani akan tetap setia untuk mengelola ladangnya, sekalipun ia tahu bahwa badai akan boleh mengguncang, mungkin akan ada kegagalan panen pada saat itu. Namun petani tersebut pasti yakin musim panen akan datang pada saatnya, sehingga ia akan tetap merawat ladang atau benih-benih yang telah dia tanam. Hal serupa juga Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita gambarkan bahwa Tuhan bagaikan petani yang tidak akan pernah meninggalkan ladang kehidupan umatnya. Walaupun musim kelam dan badai kehidupan kadang datang silih dan berganti, Tuhan pasti akan tetap setia menunggu kita, menunggu ladang-ladangnya ini siap dia tuai. Nabi Yeremia mengalami dan menyatakan imannya bahwa Tuhan yang sama yang berdaulat atas penderitaan kita adalah
Tuhan yang sama juga yang menjamin penghiburan dan pemulihan kita. Di dalam Yeremia 32 ayat 42 dituliskan, "Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan." Ayat ini berlatar situasi yang sangat gelap bagi bangsa Israel ketika Yerusalem akan jatuh dan bangsa itu akan dibuang ke Babel. Namun Tuhan menegaskan bahwa musim malapetaka bukanlah akhir cerita. Ia memiliki rencana pemulihan dan berkat-Nya tidak dibatalkan oleh dosa-dosa masa lalu. Tuhan menggunakan penderitaan mereka pada saat itu sebagai materai untuk menjamin pemulihan yang Tuhan akan berikan di masa yang akan datang. Dia adalah Allah yang adil, yang mendisiplinkan. Dia juga adalah Allah yang setia, yang memulihkan. Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam kehancuran sampai selamanya. Dalam Yeremia 32 ayat yang ke-42 ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin mengalami penderitaan dan kehancuran akibat dosa kita, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Dia akan memulihkan dan mendatangkan kebaikan yang dijanjikannya itu. Kita dipanggil untuk tetap percaya dan taat, karena di balik setiap kesulitan ada janji pemulihan dan harapan yang besar dari Tuhan. Berpadanan dengan hal itu, Paulus juga menguatkan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-7 bahwa penderitaan umat bukanlah kehancuran, melainkan bagian dari proses untuk merasakan penghiburan yang sejati itu. Sama seperti kita semua Bapak Ibu yang turut mengambil bagian dalam kesengsaraan, kita juga akan turut mengambil di dalam penghiburan tersebut Bapak Ibu. Karena penderitaan dan penghiburan ini bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan kedua hal yang berjalan bersama di dalam rencana Allah. Jika hari ini kita sedang berada di dalam musim badai, musim penderitaan, kita dikecewakan, kita dihianati, ataupun kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita memiliki kesulitan di dalam perekonomian kita, dan banyak hal lagi yang kita alami pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan kita bersama belum selesai di dalam pekerjaannya atas hidup kita. Tuhan sedang menyuburkan tanah yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu, dan menantikan tentunya waktu yang terbaik untuk menumbuhkan penghiburan dan pemulihan yang sejati itu. Hari ini, apapun malapetaka atau kesengsaraan yang sedang kita alami, peganglah kedua janji dari Tuhan ini. Tuhan melihat dan Dia juga berdaulat. Dia telah menjamin bahwa di sisi lain dari penderitaan yang kita alami saat ini, ada keberuntungan dan pemulihan yang akan Dia sediakan bagi kita. Ia tidak akan pernah gagal menuai apa yang telah Dia janjikan. Maka tetaplah berharap penuh kepada Tuhan. Yakin dan pasti musim panennya akan segera datang. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Sekian perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menutup sarapan rohani kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas perenungan firman yang boleh kami pelajari hari ini, boleh kami renungkan pada saat ini. Tentu dalam sisi kehidupan kita semua tidak pernah berhenti dari segala macam percobaan. Namun kami yakin Tuhan, percobaan itu tidak akan melampaui kemampuan kami, karena Tuhan akan selalu menguatkan kami. Dan Tuhan sedang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Biarlah setiap pergumulan hidup kami, Tuhan, akan boleh kami segera lalui, dan kami akan boleh menerima keberuntungan dan janji yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tentu juga kami berdoa untuk dimanapun saudara-saudara kami berada, Bapa, dimanapun gereja-gerejamu berada Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Mungkin ada di antara kami yang tidak boleh beribadah, dilarang untuk beribadah Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan juga berdaulat. Kami yakin setiap pergumulan yang gereja-gerejamu alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian perenungan sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.